warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Salsabila dari kelas 10E akan menjelaskan tentang virus. Ciri-ciri virus terbagi menjadi dua, yaitu benda mati dan benda hidup. Virus dapat dianggap benda mati karena ia dapat dikristalkan, sedangkan virus dikatakan benda hidup karena virus dapat memperbanyak diri. Selanjutnya ada reproduksi virus. Yang pertama, tahap adsorpsi. Virion yang menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang menggunakan serabut ekornya. Yang kedua, tahapan penetrasi. Pada tahap ini, selubang ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Yang ketiga, tahapan sintesis. DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat. Selanjutnya, tahap pematangan. Sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk freon-freon terbaru. Terakhir adalah tahap lisis, di mana pada tahap ini virus menghasilkan isozim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Kemudian siklus terbagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus, sehingga tahap adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis dapat berlangsung secara cepat. Virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik disebut virus virulen. Siklus lisogenik terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah bahkan dapat bereproduksi secara normal. Selanjutnya, peranan virus yang menguntungkan digunakan dalam teknologi rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Terapi gen merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA dan sel. Kedua, pembuatan vaksin. Protein selubang virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Yang ketiga, virus dapat digunakan untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemah atau membasmi bakteri jamur dan protozoa yang bersifat patogen. Terakhir, virus dapat digunakan untuk memberantas serangga hama. Beberapa virus hidup parasit pada serangga. Peranan virus yang merugikan, virus dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai organisme, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus antara lain gondong, herpes, hepatitis, influenza, ebola, flu burung, dan sebagainya. Penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus antara lain tumor, tetelo, penyakit mulut dan kuku. Kemudian penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus antara lain mosaik tumor. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.